Berhentilah mencari perhatian dari manusia. Berhentilah mencari pujian dari manusia. Karena semakin kita berharap kepada manusia, semakin banyak kekecewaan yang akan kita dapatkan. Betul begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman semuanya, saya berada di perkebunan teh di Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, di tempat wisata Seroja. Tempat ini ramai sebelum COVID-19. Banyak pendatang baik lokal maupun luar kota yang datang ke sini untuk menikmati udara yang segar, Danau Menjer di sebelah kiri saya. Kemudian perkebunan teh ini yang asri, Masya Allah. Sesungguhnya semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertasbih kepadanya. La ta'lamuna tasbihahum. Sayangnya kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Burung-burung yang berkicau, daun-daunan yang menghijau, hembusan semilir angin, cahaya matahari, gerakan awan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia ini yang kadang-kadang banyakan nggak bersyukur dan banyakan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selalu harus sering diingatkan. Maka jangan pernah berhenti untuk menjadi orang yang selalu ingat dengan Allah. Karena tanda cinta adalah kita selalu mengingat kepada siapa yang kita cintai. Yang kedua, kita suka menyebut-nyebut namanya. Dan yang ketiga, kisah hidupnya selalu kita ingin ceritakan. Harusnya begitu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu bertemu dengan Allah di waktu-waktu sholat. Sering menyebut nama Allah karena kita cinta. Sering mengungkapkan, memuji kebesaran Allah, keagungan Allah, karena dialah zat yang paling berhak untuk kita cintai. Saya nggak tahu apa yang ada di bawah saya. Saya hanya masuk ke sini tanpa tahu di bawah sini ada ular atau ada apa. Jadi saya nggak bisa lihat. Baju saya terkena beberapa duri-duri cinta, ya. Baik, enaknya kita ngobrolin apa? Di Syahrul 86 channel sudah banyak 3 kajian yang fokus saya. Yang pertama tentang ngaji Islam. Yang kedua, saya juga membahas di channel itu tentang dunia literasi yang masih sedikit, ilmu yang sedikit ini, ya mudah-mudahan menginspirasi dan memberikan jalan bagi teman-teman para penulis pemula untuk bisa ikut menulis juga, berangkat dari nol. Yang ketiga, ngaji tentang parenting. Ya, parenting ini juga bagian yang saya sukai karena pasca sarjana saya di psikologi pendidikan Islam bersinggungan dengan psikologi pendidikan anak. Meskipun di mata kuliah psikologi pendidikan anak nilai saya C. Baik, teman-teman semuanya, saya suka cerita tentang Luqmanul Hakim yang mendidik anaknya. Banyak hikmah dari perjalanan hidup seorang manusia yang soleh. Di dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca itu beliau adalah sosok yang berkulit hitam, berbibir tebal. Kata orang zaman sekarang nggak instagramable banget. Tapi sesungguhnya Allah tidak menilai dari fisik kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk
wajah kalian, rupa kalian, dan tidak juga fisik kalian, tapi Allah melihat hati kita, kalbu kita. Teman-teman yang berbahagia, kisah yang sudah sering mungkin kita dengar tentang ketika Luqmanul Hakim ingin memberikan pelajaran kepada anaknya. Suatu hari diajaklah keluar sang anak untuk melakukan perjalanan dengan membawa bekal seekor beagle. Kira-kira seperti keledai. Tidak terlalu besar seperti kuda, namun tidak juga terlalu kecil seperti kambing. Pada awal ketika mereka berdua keluar dari rumah, sang ayah menaiki beagle-nya, sementara anaknya menuntun dari depan. Tiba di perempatan jalan kemudian, muncul suara-suara nyinyir. Memang suara nyinyir ini nggak akan pernah hilang di dunia ini, dan memang sengaja Allah ciptakan untuk menguji kita. Apakah kita ini makhluk baperan? Apakah kita ini makhluk yang hidup atas komentar orang, atau makhluk yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidup? Yang ketika Allah tidak marah, dia tidak menjadi kekhawatiran. Persetan dengan manusia jika Allah kemudian ridho dengan kita. Orang-orang nyinyir mengatakan, ayah macam apa dia? Masa enak-enak naik kendaraan, sementara anaknya dibiarkan berjalan dan menuntun beagle-nya, keledainya. Kemudian Luqmanul Hakim mengatakan kepada putranya, wahai putraku, sudah dengar komentar orang terhadap apa yang kita lakukan? Sudah ya. Kalau begitu, engkau yang naik ke atas kendaraan ini dan aku yang menuntunnya. Baik ayah. Naiklah sang anak, dituntun oleh Luqmanul Hakim. Beberapa saat kemudian di persimpangan jalan terdengar kembali suara-suara nyinyir yang mengatakan, anak durhaka, anak macam apa dia? Dia enak-enakan naik di atas kendaraannya, sementara ayahnya dibiarkan berjalan menuntun di bawah. Sang Luqmanul Hakim pun mengatakan kepada putranya, wahai putraku, dengar apa yang mereka katakan. Dengar sang ayah. Dengar ayah. Oh, kalau begitu engkau turun dan aku turun. Kita sama-sama berjalan. Baik ayah. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian di perempatan jalan terdengar kembali suara-suara nyinyir. Orang-orang berbisik dan mengatakan, ini musafir bego, punya kendaraan, tidak ditunggangi, malah mereka capek-capek berjalan. Mendengar komentar-komentar miring seperti ini, Luqmanul Hakim mengatakan kepada putranya, wahai putraku, dengar apa yang mereka katakan? Dengar ya ayah. Mari kalau begitu, engkau naik dan aku naik. Kita berdua naik di atas beagle ini. Baik ayah. Naiklah mereka berdua ke atas kendaraan tersebut. Beberapa saat kemudian, di perempatan jalan terdengar kembali suara. Dasar manusia tidak berperi kebinatangan. Masa kendaraan sekecil itu dinaiki berdua? Mana kasih sayangmu sebagai manusia kepada binatang makhluk Allah? Mendengar perkataan itu, kemudian Luqmanul Hakim mengatakan pada putranya, dengar apa yang mereka katakan? Dengar wahai ayah. Disinilah pelajarannya. Nah, ini versi lucunya ada, versi humornya ada. Ketika mereka sudah melewati 4 kelompok orang yang nyinyir dengan apa yang mereka lakukan, kemudian Luqmanul Hakim memerintahkan anaknya untuk menyembelih beagle-nya, kemudian membagikan dagingnya kepada mereka yang nyinyir. Wah, akhirnya mereka yang nyinyir semuanya setuju dan sepakat. Wah, berterima kasih mendapatkan daging. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Ketika mereka berdua pulang ke rumah dengan berjalan kaki tanpa beagle yang dibawa, siapa yang marah kemudian? Istrinya. Istrinya marah-marah. Ini kendaraan satu-satunya lo sembelih lagi. Kira-kira begitu. Ini versi lucunya. Baik teman-teman semuanya, pelajarannya adalah sebuah nasihat yang baik mengatakan, ridhon nas goyatun la tudrak.
Jika kita ingin mencari ridho manusia, jika kita ingin membahagiakan semua manusia, jika kita ingin sepakat semua orang setuju dengan kita, sesungguhnya itu adalah goyatun la tudrok. Itu sebuah impian yang mustahil dipenuhi, nggak mungkin dipenuhi. Maka kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana berbuat dan beramal bukan karena manusia tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah kita lakukan, urusan hati manusia, urusan omongan manusia, biarkan Allah yang mengurusnya. Urusan hati, urusan Allah. Maka tugas kita adalah berbuat dan beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, sesungguhnya kita tidak bisa mencegah orang mau bicara apa tentang kita, orang mau ngomong apa tentang kita, terserah mereka mengomentari kita apa adanya atau tidak adanya sama sekali. Yang bisa kita lakukan adalah memilih kata-kata mana yang boleh masuk ke telinga dan yang mana yang tidak boleh masuk ke dalam hati. Mana yang kira-kira harus diambil dan mana yang dibuang. Ketika itu bisa kita lakukan controlling diri kita, menyeleksi kata-kata yang masuk, mengomentari kita, maka kita akan mendapatkan diri kita menjadi orang-orang yang santai, tidak baperan. Nah, kira-kira begitu. Itulah hikmah kehidupan yang bisa kita ambil dari kisah Luqmanul Hakim dan putranya. Semoga kita kemudian hidup dengan di jalan yang benar dan menjadikan Allah sebagai goyah, sebagai tujuan kita. Yang jika itu kita lakukan, insya Allah kebahagiaan akan menghampiri kita. Berhentilah mencari perhatian dari manusia. Berhentilah mencari pujian dari manusia. Karena semakin kita berharap kepada manusia, semakin banyak kekecewaan yang akan kita dapatkan. Betul begitu? Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin.